Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu model Zohen. Namun sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama saya sendiri, Feni Endarwati. Yang kedua, Arinda Sinta Maharani. Yang ketiga, Mei Kurniawati. Yang keempat, Nur Salman Rama. Dan terakhir, Revita Fitriani. Di sini kita akan membahas 5 pembahasan. Yang pertama, pengertian model Zohen. Yang kedua, manfaat bagi guru. Yang ketiga, langkah-langkah. Yang keempat, kekurangan dan kelebihan. Yang kelima, ciri-ciri. Langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian model Zohen. Di sini akan dijelaskan oleh saya sendiri. Jadi, penelitian tindakan yang dilakukan oleh seorang guru di dalam suatu kelasnya sendiri melalui refleksi diri dengan tujuan untuk memperbaiki kinerjanya sebagai seorang guru sehingga hasil belajar siswa menjadi meningkat. Menurut Zohen dan Manian menyatakan PTK atau penelitian tindakan kelas merupakan prosedur utama yang dirancang sebagai suatu masalah nyata pada suatu situasi. Hal ini berarti bahwa idenya langkah demi langkahnya itu merupakan proses terus secara ekstra pada periode waktu tertentu dengan berbagai mekanisme atau kuesioner, catatan harian, wawancara, dan studi kasus sehingga umpan baliknya itu dapat diterjemahkan ke dalam modifikasi, penyesuaian, perubahan terarah, pendefinisian kembali sehingga dapat bermanfaat terus-menerus. Untuk proses yang sedang berlangsung dari masa depan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Arinda. Materi dari Mbak Feni. Materi akan saya sampaikan yaitu mengenai manfaat PTK bagi guru dengan menggunakan model Zohen. Seperti pengertian yang sudah disampaikan oleh Mbak Feni mengenai pengertian dari model Zohen, ada 3 manfaat yang dapat diuntungkan jika guru menggunakan model penelitian menggunakan model Zohen, yaitu 1. Guru itu akan merasa lebih profesional. Kenapa? Karena di sini dia akan dituntut untuk melakukan penelitian secara sistematis. Dia akan dituntut untuk mampu menilai kinerja apa yang sudah dia lakukan selama ini, seperti itu, dengan runtutan dan sistematis yang sudah jelas. Yang kedua yaitu mengenai guru di sini akan lebih percaya diri. Kenapa bisa dibilang guru lebih percaya diri di sini? Karena guru akan mampu menganalisis kinerjanya sendiri di dalam kelas. Jadi kinerja yang sudah selama ini dia lakukan, pembelajaran itu akan bisa dia nilai sendiri secara langsung, dan sehingga menemukan kekuatan dan kelemahan sendiri. Oh, saya itu kurang seperti ini. Oh, saya itu mempunyai kelebihan seperti ini. Jadi akan membuat guru itu juga merasa lebih percaya diri, seperti itu. Yang ketiga mengenai PTK dalam model Zohen dapat memberikan kesempatan untuk guru berperan aktif. Dia dapat mengembangkan pengetahuan, dia dapat mengembangkan pembelajaran, dapat mengembangkan keterampilan sendiri. Kenapa? Ya, karena dia yang sudah mengetahui kelemahan dan kelebihan yang dia miliki, pasti dia akan mampu. Oh, aku itu kurang dari segi ini, saya harus merubah ini, sehingga keterampilan saya itu juga harus diasah, seperti itu. Jadi terlihat nanti ketika guru yang menggunakan model Zohen, pasti dia akan dapat mengerti, kekurangan saya itu di bagian ini, kelebihan saya itu di bagian ini, seperti itu. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Mai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mei. Di sini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah penelitian model Zohen. Langkah-langkah yang harus dilakukan dalam penelitian model Zohen antara lain, yang pertama, mengidentifikasi dan merumuskan masalah. Nah, dalam mengidentifikasi dan merumuskan masalah perlu diperhatikan 3 ruang lingkup. Yang pertama, ruang lingkup masalah.
Nah, dalam PTK telah digunakan untuk program perbaikan sekolah dan pengembangan kurikulum. Nah, contoh PTK yang sudah dilakukan dalam proses pembelajaran itu berkaitan dengan penggunaan metode pembelajaran dan pembuatan media pembelajaran untuk menunjang suksesnya proses pembelajaran. Ruang lingkup yang kedua adalah identifikasi masalah. Nah, ada beberapa kriteria dalam menentukan masalah. Yang pertama, masalahnya memang penting dan sekaligus signifikan. Yang kedua, masalahnya hendaknya dalam jangkauan penanganan. Yang ketiga, masalahnya harus mengungkap beberapa dimensi fundamental. Nah, yang ruang lingkup ketiga adalah perumusan masalah. Nah, beberapa petunjuk dalam melakukan perumusan masalah antara lain, yang pertama, perumusan masalah dilakukan secara jelas. Yang kedua, perumusan masalah hendaknya menunjukkan jenis tindakan yang akan dilakukan. Yang ketiga, perumusan masalah hendaknya dapat diuji secara empirik. Nah, langkah yang kedua adalah analisis masalah. Analisis masalah itu digunakan untuk mengetahui dimensi-dimensi problem yang ada untuk mengidentifikasi aspek-aspek pentingnya sehingga dapat memberikan penanganan tindakan. Yang ketiga, merumuskan hipotesis tindakan. Nah, melakukan ini memuat jawaban secara sementara terhadap persoalan yang diajukan dalam PTK. Nah, langkah yang keempat, membuat rencana tindakan dan pemantauan. Nah, rencana tindakan ini memuat informasi tentang apa yang diperlukan untuk menentukan kemungkinan pemecahan masalah. Yang kedua, alat-alat dan teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data. Yang ketiga, rencana pencatatan data. Yang keempat, rencana untuk merencanakan hasil. Langkah yang kelima, pelaksanaan tindakan dan pencatatan. Pelaksanaan tindakan yang telah direncanakan hendaknya cukup fleksibel untuk mencapai perbaikan yang diinginkan. Langkah yang keenam, mengolah dan menafsirkan data. Ini adalah untuk membandingkan isi catatan yang dilakukan untuk menentukan hasil temuan. Nah, langkah yang ketujuh, hasil dari analisis dilaporkan secara lengkap tentang pelaksanaan tindakan yang telah direncanakan. Cukup sekian penjelasan dari saya. Materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Nur Salman Rama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi selanjutnya adalah kekurangan dan kelebihan PTK model Cohen. Yang pertama adalah yang saya akan jelaskan adalah kelebihan. Jadi PTK model Cohen ini yang pertama kelebihannya adalah kerjasama dalam PTK menimbulkan rasa memiliki. Yang kedua adalah kerjasama dalam PTK mendorong kreativitas dan pikiran kritis para peneliti atau guru tersebut. Yang ketiga adalah melalui kerjasama kemungkinan untuk berubah itu akan lebih signifikan. Yang keempat atau yang terakhir adalah kerjasama dalam PTK meningkatkan kesepakatan dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Jadi dengan penelitian PTK ini permasalahan-permasalahan yang dihadapi di SD atau dalam KPM itu akan diselesaikan dengan menggunakan PTK. Karena PTK ini adalah penelitian tindakan kelas. Yang selanjutnya adalah kekurangan PTK model Cohen. Yang pertama adalah kurangnya pengetahuan dan keterampilan dalam teknik dasar PTK. Dalam hal ini adalah guru. Yang kedua adalah berkenaan dengan waktu. Karena dalam penelitian PTK ini tentu saja tidak hanya memerlukan waktu yang sedikit. Jadi harus diperlukan waktu yang lama dan seorang guru harus konsisten. Demikian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Mbak Revita. Terima kasih. Ciri-ciri model Cohen. Yang di sini ciri-cirinya ada 6. Yang pertama, situasional, kontekstual, berskala kecil, praktis dan secara langsung dengan situasi nyata dalam dunia kerja. Maksudnya di sini penelitian ini berhubungan dengan masalah dalam konteks tertentu dan usaha yang memecahkan masalah subjeknya. Bisa di sini subjeknya bisa siswa di dalam kelas, mahasiswa,
dan guru di dalam ruang kuliah. Selanjutnya, yang kedua, memberikan kerangka kerja yang teratur kepada pemecahan masalah secara praktis. Penelitian ini bersifat empiris, artinya dalam proses penelitian menggunakan observer dan data perilaku yang menunjang penelitian itu sendiri. Ciri yang ketiga ya, fleksibel dan adaptif. Sehingga kita dapat dalam penelitian memungkinkan adanya perubahan selama dalam proses percobaan karena lebih menekankan sifat cepat tanggap dalam penguji cobaan di tempat pelaksanaan penelitian. Selanjutnya ciri yang keempat ada partisipatory. Di sini artinya dalam penelitian ini ikut diambil bagian dalam proses penelitian secara langsung. Contohnya penelitian tindakan juga sebagai observer dalam penelitian tindakan kelas itu sendiri. Ciri yang kelima, self-evaluation. Artinya, dalam penelitian tindakan kelas, modifikasi dilakukan secara terus-menerus yang dievaluasi dalam situasi yang ada, sehingga meningkatkan mutu pembelajaran dengan cara tertentu. Selanjutnya, ciri yang keenam, dalam PTK, perubahan bisa terjadi. Hal ini didasari oleh pengambilan informasi atau data, sehingga mendorong terjadinya perubahan. Selanjutnya, kesimpulan dari presentasi kelompok kami, penelitian tindakan kelas adalah intervensi terkecil terhadap intervensi tersebut. Pandangan ini menunjukkan bahwa penelitian tindakan kelas dapat dilakukan secara kolaboratif dengan pakar. Pakar di sini memberikan alternatif pemecahan alternatif tersebut perlu diuji sejauh mana efektivitasnya. Dengan demikian, penelitian tindakan menurut Cohen dan Mannion bukan mutlak harus dilakukan oleh pekerja itu sendiri. Di sini yang dimaksud guru. Jadi guru dapat bekerja sama dengan pihak lain. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Apabila ada saran dan pertanyaan, silahkan bisa ditanyakan. Wassalamualaikum.